Esmeralda atau Jawet sekalipun yang udah masuk ke dalam gameplay SMG, mereka nggak bakal bisa keluar lagi. Tapi untuk draft kali ini, Goni, jujur aja aku lebih suka draftnya RRQ. RRQ, Eterna. Aku kayaknya lebih ke SMG jujur. Untuk draft ya. Tapi of course masih hashtag Indo Pride. Tapi untuk draft nih, karena ada ISS yang bisa membuka map, ada pressure dari metodenya gitu. Oke, so kalau aku pribadi di luar dari Indo Pride, memang draft RRQ kuat banget. Jadi kayak aku karena RRQ. So, kita bakal langsung saja saksikan ini dia. Group Stage D, penonton dari tim Indonesia. Berada di upper bracket tentunya dipandu oleh Ranger Mas Eterna dan juga Goni. Let's go to the land of Dawn. Let's go to the land of Dawn untuk melihat representatif dari Malaysia dan representatif dari Indonesia. Mereka mencari kejuaraan siapa yang akan mendapatkan upper bracket di sini, dan kita bisa melihat sudah ada rotasi dari teman-teman nih untuk membuka map. Masih belum ada yang agresif ya. Yes, benar banget buat kalian kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk hashtag Indo Pride di kolom komentar, dan ini ada fun fact dari Stage Video di mana MPL Indonesia 8 adalah pengguna Jawhead berbahaya dengan 10 kali pick dan win rate-nya 90% kawan-kawan. Wow. Coba dipaksa depan sana. Ada VYN, tapi ternyata ada R7 tertinggal seorang diri harus digunakan. Mau tidak mau, cover damage yang diperlukan tidak cukup untuk meng-cover kali ini Eterna. Iya, belum cukup untuk meng-cover nih. Sekarang mereka akan berotasi ke area mid side, dan kayaknya lihat-lihat sih masih agak susah ya. Walaupun Clay sendiri dia masih bisa clear lane dengan cukup cepat. Wow. Kalau kalian perhatiin ya, Esmeralda dan juga Jawetnya makanin jungle dari seorang Yusun Shin, yang berarti apa? Yusun Shin bisa telat level 4 dibanding Pakito. Oke, agak sedikit tertinggal ya. Tapi bahkan dengan informasi dari Goni kali ini, lihat Feyan langsung ngamanin, dia nggak mau juga keambil untuk dari segi jungle-nya. Mountain Shaker telah dibuka, informasi telah diberikan, dari Bangsun dari bottom lane dengan setengah darah. Yang bisa kita bilang Sasa masih head dengan Sin, dan Sin tidak di cover untuk seorang Fin di awal-awal tadi. Melihat adanya permainan dari Demar Kios yang agresif, kayaknya tim SMG juga tidak mau tinggal diam untuk kali ini. Wow, Zhang Sempoi sangat terlihat di sini. Ada pergerakan yang sangat tegas oleh Fin. Apakah dia bisa mengamankan seorang Expedia? Namun ternyata masih bisa kabur, masih bisa survive. One last hit, almost never enough. Tapi lihat CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Belum ada orang yang bergetar atau bergerak. Bergetar di turtle. Yes, betul banget. Dan kalau kita lihat dari segi gold resource juga mereka masih equal nih. Mungkin ada cuma perbedaan 100-200, tapi sekarang kita bisa melihat ada pergerakan dan setup dari teman-teman Argentina untuk mengambil objektif yang tersebut. Oke, bakal coba dibalaskan keadaan. Satu bajak terkeluarkan. Satu bajak bisa dapatkan damage yang diberikan. Turtle dia menjadi seorang Albert Retribution yang baik, tapi tidak bisa berbuat cukup banyak. Dia tertangkap untung satu buat Pesos menyelamatkan dari seorang WYN. Yes, dan masih bisa kabur. Jadi banyak banget teman-teman dari tim SMG itu sebenarnya low banget, namun belum bisa diamankan. Dan di situ Turtle juga telah terambil juga. Jadi kita bisa melihat sekarang RRQ Hoshi sudah sedikit lebih unggul sekarang dalam segi gold. Wow. Satu turtle yang cukup penting, untungnya belum tidak ada sama sekali yang kita bisa bilang poin first blood di peringkat ketiga. Ya bahkan musuh kita tahu itu agresif banget kan. Nah, bener banget kalau kita ngeliat itemnya nih Ji. Sin langsung gak pakai lama langsung BOD. Tapi kalau kita bandingin kedua junglernya, sebenarnya Yusun Shin mereka langsung War X tentunya, dan Albert cukup menarik. Gak langsung War X tetapi kayak Bloodlust. Oke, tapi lagi lihat cacing terkarang yang lain. Mencoba dikombangkan, terus mau didapatkan. Bayen tiba-tiba membuat pergerakan yang di luar nalar. Karena kalkulasi dia tahu flicker masih digunakan oleh selama Tilda tadi. Dia tidak ada flicker, bukan target ke yang lain, tapi ternyata Expedia. Kali ini yang ditumbangkan Eterna. Yes, pick off yang luar biasa oleh seorang Fin dengan ejector yang pas banget, dan itu jadi 1-0. Dan sekarang sudah ada pressure terhadap Zhang Sempoi juga. Albert masuk dengan begitu agresifnya. Wow, Albert tidak boleh terlalu dalam. Damage by Zhang Sempoi ini benar-benar harus di respect Goni, karena jangan lupa juga buat kalian untuk pakai kode promo entry Indo Pride dengan diskon 70% dari tanggal 1 sampai 2 Januari selama entry kali ini, dan hanya untuk pengguna baru Goni. Iya, sebenarnya banget tentunya. Dan untuk saat ini ya, kalau kita ngelihat posisinya sangat-sangat imbang nih Ji. Dari objektif, dari goldnya juga cuma beda 1000, dan bahkan 1 kill point doang. 4 menit permainan. Wow, ini untuk kedua belah tim tidak bisa bilang
Ini benar-benar harus diperhatikan gameplay dan R7 sudah berada di arah Kota Eternal. Yes, mereka sekarang kayaknya ingin mengambil objektif yang selanjutnya yaitu dalam Turtle. Of course, di sini kita udah bisa melihat kalau misalnya RRQ Hoshi udah mulai men-set up KRS itu, dan pertanyaannya adalah apakah mereka bisa mengamankan tanpa kontes dari teman-teman SMG? Harusnya bisa, karena lihat dari 3 player yang bergerak di arah bottom lane itu mencoba untuk nge-shutdown seorang Sin, dan ini akan jadi turtle yang sangat-sangat bebas dan tanpa ada counter sama sekali. Melihat ada 3 player di arah bottom lane, lihat R7 kali dengan seorang Albert, dia nggak mau tinggal diam terhadap seorang WYN, dipukul mundur coba didapatkan dan satu kali knockout break, lihat langsung tembakan dan bahkan lihat pukulan ke dada, ngesek dada dari seorang WYN langsung tumbang tak bersisa di sana. Yes, benar banget, dan kita bisa melihat kalau misalnya ada pergerakan yang sangat keras terhadap Sasa, apakah dia bisa kabur dengan 2v1 situation? Ada backup dari Xperia, tapi lihat di situ outplay dari seorang Sasa, apakah dia bisa menjadi double kill? Wow, amazing banget dari Sasa. Oh my god, ter-outplay. Sasa berhasil mendapatkan 2 poin kill, lihat dengan killing spree-nya dia berhasil mengaktifkan dan bahkan menghilangkan seorang Bansi. Tapi Albert tidak tinggal diam, bersama seorang Clay berhasil menukar satu Sasa sudah tertumbangkan. Tapi outplay dilakukan Sasa di bottom lane itu cukup berbahaya. Kalkulasi yang tepat dari seorang Sasa, Goni. Wow, bener-bener. Ini kita langsung ngintip instant replaynya tentunya. Dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A52 S5G. Flicker ke depan, agresif. Dan lihat, pergerakan dari Xperia juga ngebantu seorang Sasa mengemas double kill-nya. Dan tentunya di akhir Clay datang, tetapi kita melihat sebuah outplay yang sangat bagus dari Sasa. Sedikit terlambat dari Sokin Opsabna, Xperia coba masuk ke Bang Sin, konsol terkeluarkan bersama dengan seorang Flicker, tapi lihat Xpedia terus melepas memori, damage masih ditahan, mencoba di cutting minion dari bottom lane, lihat R7 terlalu jauh, tapi ini adalah salah satu kesempatan untuk melakukan satu buah regroup di arah Turtle nantinya. Yes, betul banget. Jadi kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena sekarang udah lihat ada posisi yang cukup agresif dari teman-teman RRQ Hoshi dalam bush. Mereka mencari timing yang pas, mencari kesempatan yang benar untuk mungkin nge-pick off si Sasanya. Karena kita tahu kalau misalnya SMG itu kadang lebih suka, tapi lihat di sini ejector connect terhadap Xperia langsung menggunakan flicker untuk keluar dari VTR Strike yang begitu bagus, Oji. Wow, ini satu poin penting adalah di pasar Flicker, tapi lihat belum ada flame shield sudah dikeluarkan. Sudah ditumbangkan dari besar besar Sasa terperangkan dapat juga lagi for triple kill. Berdepan sana, yang bisa dilihat triple kill. Apakah bisa di yang untuk kali ini lihat? Media! Berhasil mendapatkan media di arah top lane. Untung kali ini Kisimaran Sioji dengan keuntungan 21.000 network. Sorry. Wow, bener banget. Raksasa harus dihilangkan, dan bahkan Albert maniac pertama di M3. Wow, maniac yang pertama di M3, sungguh exceptional performance dari Albert juga, dan sekarang mereka punya leluasa untuk mengambil berbanyak macam objektif. Tapi kita bisa lihat di sini instant replay by Samsung Galaxy A series, Kuni. Iya, sebenarnya banget di sini Lilianya nggak sempet yang namanya Black Shoes, dan langsung Albert makanin satu persatu. 4 member dari SMG harus hilang. Oke, sementara mata dari SMG mereka fokus ke arah Bang Sin, ternyata Albert yang kali ini tiba-tiba dia menyakitkan. Albert benar-benar melihat permainan dari SMG, mereka terlalu fokus ke arah Bang Sin, dan ini akan menjadi celah yang baik untuk dia, karena biasanya Albert selalu menjadi patokan utama untuk disumbangkan. Yes, benar banget. Tapi di sini kita bisa melihat kalau saling connect terhadap Zain Senpoi. Apakah dia bisa kabur dengan drastis? Dia bisa regenerate HP-nya, tapi ada pergerakan lagi yang sangat agresif dari teman-teman R7 dan juga Sin. Oke, kali ini para pemain dari tim SMG mereka bersepakat satu buat turret di arah offlane. Turret pertama untuk tim SMG. Dan di sisi lain, Bang Sin udah mulai di cover karena mereka tahu Sin ini akan menjadi salah satu asuransi lagi mereka. Dan para pemain dari RRQ ini, khususnya Finn, ini benar-benar hebat. Dia dengan metode sikat minggat, dia terpikat satu player, dia sikat dan dia langsung kabur. Yes, benar banget. Dan kita bisa lihat sekarang dalam segi gold ini RRQ Hoshi udah unggul sebesar 6.000 gold nih, karena dengan rotasi yang cukup bagus dia bisa nge-pick up kanan kiri, dan sebenarnya tim SMG itu juga dikenal untuk bermain ke gold funneling. Jadi mereka sangat memiliki highlight kepada si Sasa. Jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan, kita lihat di sini ada setup yang cukup bagus. Wow, lihat beramai-ramai berkumpul menjadi satu, mereka menumbangkan secara Xpedia.
Expedia lagi-lagi pilihan dan bahkan Expedia tumbang di saat Batalor muncul Goni. Wow, ini kalau ngeliat RRQ, rotasinya udah 5 man, bukan 401, tapi rotasinya 5 man. Dan ini harus diperhatikan oleh teman-teman SMG. Job description-nya Lilia semakin berat. Harus clear wave, harus nge-burst damage, dan tentunya clean. Harus seorang Sasa, ini harus positioningnya bagus banget. Dan tadi ada sedikit kesalahan. First man-nya kita Oheb. Oke, langsung tapi di sisi lain kita bakal lihat di mana ini karena bahasa Inggrisnya internasional. Please welcome Mr. Lord yang terhormat. Yang terhormat berarti itu siapa Ji? Yang atas ya. Iya TH ya. yang terhormat. Oh, tapi ternyata di sana R7 dengan adanya dua player yang di buying time oleh R7 ini spesial bebas untuk item ini. Yes, kalau untuk itemnya kita bandingin kedua gold lanernya. Sasa OTW BOD udah dapat true damage dari Endless Battle, tapi Sinnya lihat udah mau true battle juga, true damage juga dari Endless Battle. Dengan adanya Lord ini harus diperhatikan dari teman-teman SMG. Oh ya, Lord bergerak ini Mr. Lord menuju ke arah inhibitor turret Parma dan SMG. Mereka harusnya bisa mempertahankan karena lihat di sisi lain Lilia berhasil membuat damage trap di sana. Bomnya yang sangat-sangat akurat, tapi di dua sisi yang berbeda para pemain dari tim SMG. Mereka lihat satu buah aja terkeluar sana, vaksinnya masuk ditumpangin, satu bangsa hilang, ternyata karena belakang Lilia dengan punya satu buah Plexus. Dan di sisi lain Ararkioshi masih mau lebih, ini bergerak bisa dipilih, Volley Star menemukan Volley, Monster dikeluarkan itu berapa kali, Peter dan berhasil, Peter 2 gigi terakhir dari SMG kali ini bakal coba ditumbangin dengan satu buah ini kita daerah top lane dan masih selamat ternyata ya Terna. Masih selamat ternyata si Sasa dan sekarang dia terpaksa untuk terpukul mundur, tapi itu tadi Falling Star Moon-nya cakep banget, bisa lane ketiga member dari SMG ya, nggak satu, nggak dua, tiga loh. Wow. Luar biasa banget permainan dari teman-teman Arkihoshi dan sekarang mereka mau bermain dengan disiplin, mereka mau refresh, reset untuk mencari objektif selanjutnya. Yes, untuk itemnya gue bilang. Iya, jadi kalau untuk itemnya, Farsanya juga harus diperhatikan. Clay udah dapetin Divine Glaive, extra penetration, zoningan switch-nya. Ini benar-benar tim SMG susah banget yang namanya melakukan pergerakan. Lihat, farmingnya 3 lane udah dikontrol oleh teman-teman Ararkioshi, bahkan 1 lane udah di freeze. Berarti apa? Teman-teman tim SMG semakin kesusahan yang namanya melakukan farming, mendapatkan farming. Wow, tapi ini RRQ lagi-lagi menunjukkan taringnya, menunjukkan ketajaman pedangnya. Karena RRQ itu dari dulu adalah salah satu tim yang sangat sulit ditembus untuk dari segi turretnya. Dan lihat, di menit ke-11 dia hanya mendapatkan 1 turret. RRQ bermain dengan lebih disiplin untuk kali ini. Walaupun kita lihat, dengan ada outplay dilakukan di arah bottom lane dari seorang salah satu tengah itu bukan masalah besar. Itu di reset kembali. Mereka lagi-lagi laning phase-nya. Mereka disiplin. Mereka tidak mau ada yang lewat dari para minionnya. Dan dua titik yang sangat lemah kali ini harusnya sudah di-clear di arah bottom dan juga top lane. Karena minion agak cukup bebas di daerah sana. Yes, betul banget. Jadi permainan disiplin adalah kunci dan sekarang Arkihoshi lead dengan 9.000 gold, hampir 10.000 ini sekarang. Dan Albert berusaha untuk membuka map, dia tetap harus berhati-hati, jangan sampai ceroboh. Karena kalau misalnya bisa bikin mistake, apalagi kita udah di menit yang ke-12, itu bisa menjadi sangat fatal. Apalagi melawan tim sekuat SMG. Yang bahaya shutdown ya. Yang bahaya shutdown. Shutdown duit dari shutdown ini sangat-sangat besar yang bisa untuk membalikan gold. Dan bahkan mereka benar-benar sangat disiplin. Hati-hati. Iya, gak mau sama sekali memaksa ke arah inhibitor gue nih. Iya sebenarnya banget, karena lihat Lordnya udah 40 detik lagi. Tentunya tim RRQ juga mereka nggak mau gegabah. Oke 10.000 gold, tetapi mereka juga nggak mau asal-asalan buka. Tentunya Albert nggak bisa di shutdown. Tadi Oji udah bilang. Clay-nya juga lagi masih rawan 204. Jadi tentunya tim SMG ini lagi nunggu celah, lagi nunggu opening buat blunder dari teman-teman RRQ. Tentunya RRQ nggak akan kasih opening itu. Wah, itu dia. Dan bakal lihat dengan adanya Mr. Lord yang akan muncul. Yang terhormat apa bahasa Inggris? Yang terhormat bahasa Inggrisnya YTH. YTH. Ayo kalian ingat ya. Gue yang please welcome YTH. Nah, kalian kalian ya. Ojinya, Oji. Oke, kita sebelum fight ternyata di depan sana PYS masih mau serang seorang Expedia. Tapi Albert is kami. Itu juga Rosal Sasa di lane. Albert seorang diri tadi menemani di depan Saru dan ternyata Ersan Paris. Super Ersan. Kali ini tiba-tiba loncat menetralisir semua. Mereka tidak jadi melakukan war karena kali ini hampir saja Pipin tercuri.
Wow. Tapi walaupun tidak ada yang ditumbangkan dari tim SMG, sekarang mungkin mereka masih mencari dan tidak mau overcompensate, tidak mau overcommit kepada tim fight di mana mereka bisa blunder. Dan sekarang mereka sudah memposisikan diri mereka untuk mengambil buff dari teman-teman SMG. Oke, lihat Albert di depan sana. Awas tadi dikeluarkan. Berhasil melakukan purple buff kali ini tanpa adanya retribution. Di sisi lain dari tim SMG mereka tidak tinggal diam. Mereka masih mau lebih. Clay di depan sana harus coba tercover. Lihat Lost sebentar lagi coba ditumbangin oleh seorang atau retribution cukup bagus dipasangkan tim fight. Ejek lagi ke arah belakang. Dan pasang dia Ejek dengan satu pulang mau jadi coret. Albert masih mau lebih. Sebentar menjadi pilihan kalau seorang R7 menumbangkan sang raksasa di depan. Triple kill. Looking for Fini akan game. Albert masih mau lebih tahan di selesai. 2 kali Maniac di dalam 1 game. RRQ Ozzy benar-benar mengamuk. Sang raja dan sekarang raja berhasil mendapatkan game yang pertama. 2 Maniac dan salah satu poin yang sudah diamankan di match nomor 1 ini benar-benar RRQ Hoshi menunjukkan tarinya. Jadi kalian yang di luar sana juga